Kami sudah lakukan sosialisasi pada beberapa kelompok masyarakat, karena sebagian besar masyarakat di dapil saya itu belum tahu bagaimana sebenarnya BPJS itu, apa prinsip-prinsip BPJS tersebut, dan apa yang bisa diakses, dan bagaimana sebenarnya perubahan tata laksana, perubahan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan nantinya setelah BPJS itu terselenggara di Januari 2014 itu. Nah, kan itu kami aktif melakukan sosialisasi terutama di pelosok-pelosok pedesaan, dan terbukti mayoritas peserta sosialisasi itu belum paham apa itu BPJS. Kami memang belum melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, umpamanya Askes kami sudah pernah komunikasi. Tapi ketika sosialisasi kami sendirian, belum melibatkan Dinas Kesehatan maupun Askes yang nanti akan berubah menjadi BPJS Kesehatan tersebut di tingkat Banyuwangi umpamanya. Kami langsung ke kelompok-kelompok masyarakat, dan karena itu mempercepat ini. Birokrasi di daerah tidak cukup cepat menanggapi dan merespon program-program baru, program nasional itu, sehingga kami lakukan langkah-langkah terobosan untuk langsung turun ke masyarakat agar nanti semua warga bisa terlayani dengan baik dan mengerti dengan baik juga tentang program BPJS tersebut. Mestinya pemerintah daerah harus berperan aktif untuk melakukan sosialisasi itu ya. Tapi saya katakan tadi kan masih sangat minim sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada kesan seolah-olah itu program nasional sehingga daerah kurang memberikan respon atau dukungan yang positif dan secara cepat melakukan respon terhadap program tersebut. Dari tingkat nasional yang lemah sebenarnya, dan keterlambatan dari pemerintah pusat untuk membuat peraturan pelaksana yang baik berwujud permen-permen untuk menyelenggarakan BPJS tersebut ini sangat lamban. Jadi koordinasi antar kementerian masih sangat lemah, sehingga memperlambat kerja-kerja teknis yang mestinya harus segera selesai, tapi sampai hari ini masih banyak tunggakan masalah. Belum banyak ini, pihak-pihak rumah sakit juga belum banyak menata langkah dalam menyongsong BPJS 2014 nanti. Karena dalam analisa kami, dengan BPJS kesehatan berjalan akan otomatis setiap warga negara, setiap orang akan lebih berani kalau sakit untuk cepat berobatkan gitu, karena jaminannya yang lebih jelas dibanding program-program sebelumnya. Jadi animo masyarakat untuk berobat pasti tinggi, tapi sarana-sarana yang ada itu tidak ada peningkatan, sangat minim peningkatannya. Nah, justru kami khawatir justru ledakan pasien yang sangat banyak nanti tidak bisa ditangani dengan baik, karena fasilitas rumah sakit di daerah itu masih sangat minim. Karena itu perlu memang dengan melibatkan banyak pihak untuk menyongsong ini kan, menyongsong penyelenggaraan BPJS kesehatan yang baik tersebut. Menurut saya terlalu kecil, karena kan Kementerian Keuangan pada saat rapat dengan Komisi 9 itu berbeda pandangan sama Kementerian Kesehatan tentang tarif, tentang banyak hal kan. Kementerian Keuangan punya pandangan yang saklek tentang pengelolaan keuangan. Dari satu sisi Kementerian Kesehatan menginginkan anggaran yang memadai agar tingkat dan bobot pelayanan kesehatan nanti itu menjadi lebih baik kan. Jadi ego sektoral terjadi di kementerian kita di tingkat pusat. Itu salah satu sebab mengapa tidak segera selesai soal-soal dasar itu dan melakukan percepatan sosialisasi di daerah-daerah. Saya pikir bukan semata-mata jumlah anggaran kalau pelayanan kesehatan itu. Yang utama adalah tingkat kesadaran warga terhadap kesehatan. Yang kedua juga tingkat spirit atau kerelaan di kalangan tenaga kesehatan di dalam menyongsong dan menyukseskan program ini. Tapi kalau watak di kalangan tenaga kesehatan itu watak komersial semata, sebesar apapun dana yang dikucurkan untuk program-program termasuk program kesehatan, pasti itu tidak akan berhasil. Jadi saya pikir kuncinya bukan semata-mata jumlah anggaran, tapi memang mesti ada kesadaran baru di kalangan tenaga kesehatan dalam menyongsong program ini.
pelayanan, jiwa pelayanan itu harus ditonjolkan, ditegakkan dibanding watak untuk sekedar meraih untung di dalam profesinya. Saya bukan mendengarnya, tapi terjadi diskriminasi pelayanan kan itu. Cobalah lihat di rumah sakit pemerintah itu ketika melayani pasien Jamkesmas kan beda pelayanannya sama yang pasien orang-orang kaya. Jadi terjadi memang diskriminasi dalam pelayanan kesehatan kan gitu. Jadi masih melihat siapa yang datang, siapa yang sakit. Ya harus pemerintah membangun paradigma baru. Bagaimana punya tenaga kesehatan bertindak yang profesional. Yang profesional itu artinya tidak melakukan diskriminasi dalam praktek pelayanan. Itu menurut saya sangat penting. Melakukan pendidikan di masyarakat sebenarnya tentang hak sehat yang diatur di dalam konstitusi sebenarnya. Karena sehat itu adalah hak setiap orang, setiap warga negara, dan merupakan kewajiban negara untuk membuat warganya sehat kan ini. Nah sekarang kan masih pandangan yang muncul itu kan kalau sakit tuh ya karena nasib sendiri. Sakit tuh masih ada yang nganggap itu dikutuk oleh Allah dan lain sebagainya kan gitu. Tapi tidak ada pemahaman bahwa sakit itu menjadi tanggung jawab negara dan sehat itu juga menjadi hak rakyat kan ini. Inilah yang sering saya lakukan ketika dialog-dialog sama warga agar mereka memahami bahwa hak dia harus dilayani oleh penyelenggara negara. Jadi bukan sekedar minta belas kasihan pada negara, tapi memang negara wajib menyelenggarakan sistem kesehatan yang baik agar rakyatnya menjadi sehat. Nah, perihal bagaimana mereka terlibat di dalam penentuan anggaran, kami mulai merintis memang kelompok-kelompok relawan kesehatan yang kami harapkan satu kali menjelang pembahasan APBD di tingkat kabupaten mereka juga aktif memberikan masukan-masukan agar anggaran bidang kesehatan itu menjadi lebih banyak, bukan kecil seperti selama ini. Karena rata-rata daerah itu masih di bawah 10% di dalam APBD bidang kesehatan. Di Undang-Undang Kesehatan kan diamanatkan APBN itu 5%, APBD itu harus 10% dari nilai total APBD. Tapi dalam praktek masih jauh dari itu, masih sangat sedikit APBD bidang kesehatan.